Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat yang ke-13, mendahulukan akhirat daripada dunia. Di madrasah pada hari Selasa sore 4 Zulhijjah 545 Hijriah, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimakumullah memberikan nasihatnya sebagai berikut. Dahulukan akhirat daripada dunia, wahai gulam, agar engkau memperoleh keberuntungan di dunia dan di akhirat. Engkau akan rugi dalam keduanya jika engkau mendahulukan dunia daripada akhirat. Bahkan engkau akan memperoleh siksa. Janganlah engkau sibuk melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepadamu jika engkau tidak sibuk dengan dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik dan waktu kepadamu untuk mengambilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meletakkan keberkatan ketika engkau mengambil sesuatu darinya. Orang mukmin adalah orang yang beramal untuk dunianya dan akhiratnya. Namun demikian, ia bekerja seperlunya saja untuk dunianya. Dunia itu diambilnya sekedar untuk bekal perjalanan dan ia tidak mau mengambilnya banyak-banyak. Orang yang hanya bercita-cita untuk dunia saja adalah orang yang bodoh. Tetapi bagi orang-orang arif, cita-citanya ditujukan untuk akhirat. Kemudian untuk Al-Maula Azza wa Jalla, jika nafsu dan syahwatmu menuntutmu karena engkau mendapatkan secuil roti, pandanglah pada saat itu juga zat yang mampu memecahkan persoalanmu. Jika engkau tidak membenci nafsu dan mengikatnya di samping Al-Haq Azza wa Jalla, sesungguhnya engkau tidak akan memperoleh keuntungan. Para siddiqin adalah hamba-hambanya yang paling mengenal. Di antara mereka saling mencium bau kabul dan jujur antara yang satu dengan yang lain. Wahai orang yang berpaling dari Al-Haq Azza wa Jalla, wahai orang yang berpaling dari para siddiqin, wahai orang yang menghadap makhluk dan berserikat dengan mereka, sampai kapankah engkau akan menghadap mereka? Manfaat apakah yang akan engkau dapatkan? Ketahuilah bahwa bahaya itu bukan di tangan mereka, tidak juga manfaat pemberian atau penolakan. Dalam hal memberi bahaya atau manfaat, mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Raja itu hanya ada satu, demikian pula halnya pemberi bahaya dan pemberi manfaat hanya ada satu. Yang menggerakkan dan mendiamkan hanya satu, hanya dialah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menguasakan, yang menjalankan, yang memberi, yang menahan, yang menciptakan, yang memberi rezeki. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dahulu lagi maha abadi. Sebelum makhluk ada, dia telah ada. Dia telah ada sebelum ayahmu, ibumu, dan orang-orang kaya di antaramu. Dia adalah pencipta langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat ke-11. Wahai makhluk Allah, sungguh kasihan aku kepadamu. Jangankan makrifat kepadanya, bahkan engkau tidak mengerti ihwal penciptaanmu. Beban kalian semua akan aku bawa seandainya pada hari kiamat aku memiliki sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacakanlah kepada aku sendiri tanpa penghuni langit maupun bumi, wahai orang yang membaca. Bagi setiap orang yang beramal, sesungguhnya amal itu akan menjadi pintu antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya bisa memasuki pintu kepadanya. Wahai engkau orang alim, kesibukanmu hanyalah berbicara dan mengumpulkan harta. Engkau tidak sempat mengamalkan ilmumu. Tentu saja keadaanmu seperti gambar tanpa makna. Bila mana seseorang dikehendaki untuk mendapatkan kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengilhamkan kepada orang itu amal dan keikhlasan yang akan mendekatkan dirinya kepadanya, serta memakrifatkan dan mengajarkan kepadanya ilmu hati, dan akan dibukakan berbagai rahasia kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Musa alaihissalam, dia akan memilihnya seraya berkata, Aku telah memilihmu untuk diriku. Quran Surat Taha ayat 41. Maksudnya adalah bukan untuk selain aku, bukan untuk syahwat dan kesenangan,
bukan untuk bumi dan langit, bukan untuk surga dan neraka, bukan untuk kerajaan dan kehancuran. Tidak ada satupun yang mengikatmu dariku, tidak ada satupun yang menyembuhkanmu dari selain aku. Makhluk atau syahwat tidak ada yang menghalangimu dariku. Karena kemaksiatan yang telah engkau lakukan, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wahai gulam. Cucilah dengan air taubat, teguh dan ikhlas najis pakaian agamamu, dan taburkanlah wangian makrifat padanya. Hendaknya engkau merasa takut pada kedudukan di tempat ini. Binatang buas yang ada di sekitarmu dan hal-hal yang menyakitkan dirimu akan menyerangmu jika engkau menoleh. Hendaknya engkau berpindah dari tempat itu, kemudian kembalilah kepada Al-Haq Azza wa Jalla dengan hatimu. Janganlah engkau makan dengan watak, syahwat dan keinginanmu. Hendaknya engkau makan hanya dengan dua saksi, yakni Al-Quran dan Sunnah. Adapun dua saksi berikutnya yang hendaknya engkau cari adalah hatimu dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jika semuanya itu telah diizinkan oleh Alkitab, Sunnah dan hatimu, tunggulah yang keempat, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau seperti orang-orang yang mencari kayu di tengah malam. Mereka adalah orang yang tidak tahu apa yang ada di tangannya. Yang ada hanyalah Khalik, bukan makhluk. Tetapi dengan angan-angan dan pura-pura semata, semua ini tidak akan terwujud. Semuanya ini harus diteguhkan di dalam hati dan dibuktikan dengan amal, yakni dengan cara mengerjakan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai gulam, letak keselamatanmu itu pada meninggalkan mencari keselamatan. Meninggalkan mencari kekayaan itu, terdapat kekayaan di dalamnya. Obat itu terdapat pada meninggalkan mencari kesembuhan. Ketahuilah bahwa berserah diri kepada Al-Haq Azza wa Jalla itu merupakan obat yang paling manjur. Demikian pula meninggalkan asbab dan menghilangkan tuhan-tuhan yang ada dalam hatimu. Obat itu terletak dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati, bukan hanya di lidah. Tauhid dan syuhud itu tidak terletak di jasad dan lidah. Tauhid itu terletak di dalam hati. Demikian pula halnya dengan syuhud yang juga ada di dalam hati. Takwa itu di dalam hati, ma'rifat itu di dalam hati, ilmu kepada Al-Haq Azza wa Jalla itu juga ada di dalam hati, mahabbah itu di hati, dan takarrub kepadanya juga ada di dalam hati. Jangan gila dan jangan berpura-pura, tetapi jadilah engkau orang yang berakal. Sekarang engkau berada dalam kegilaan, kepura-puraan, dusta, riya, dan nifak. Cita-citamu hanya sebatas mendapatkan makhluk. Ketahuilah bahwa setiap engkau melangkah dengan hatimu kepada makhluk, maka engkau akan bertambah jauh dengan Al-Haq Azza wa Jalla. Menurut pengakuanmu, engkau mencari Al-Haq, padahal sesungguhnya engkau berjalan menuju makhluk. Keadaanmu seperti orang yang mengaku pergi ke Mekah, tetapi engkau menuju dan melangkah ke arah Khurasan dan menjauh dari Makkah. Menurut pengakuanmu, hatimu telah keluar dari makhluk, tetapi kenyataannya engkau merasa takut dan berharap kepada mereka. Lahirmu suhud terhadapnya, tetapi batinmu suka kepadanya. Lahirmu mencintai Al-Haq, tetapi batinmu mencintai makhluk. Semua ini merupakan keadaan yang tidak bisa datang hanya dengan kata-kata. Keadaan seperti ini terjadi ketika tidak ada makhluk di dalamnya, bahkan tidak ada dunia dan akhirat, tetapi yang ada hanyalah Al-Haq Azza wa Jalla. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dan dia tidak menerima sesuatu kecuali yang satu. Dialah Allah yang Esa, yang tidak menerima sekutu. Sesungguhnya hanya dialah yang mengatur urusanmu. Oleh karena itu, terimalah apa yang dikatakannya kepadamu. Makhluk itu lemah sehingga tidak bisa memberikan bahaya atau manfaat. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang memberlakukan semua itu pada diri mereka. Hanya Dia yang menjalankan engkau dan mereka. Telah berjalan dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tulisan takdir, baik yang bermanfaat bagi dirimu atau yang membahayakan bagi dirimu. Hujah Allah Subhanahu wa taala atas manusia adalah orang-orang yang mentauhidkan lagi salih.
Di antara mereka ada yang meninggalkannya secara lahir dan batin, ada pula yang meninggalkannya secara batinnya saja. Sedikit pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat dunia di hati mereka. Seperti itulah keadaan hati yang bersih. Sungguh akan mendapatkan kerajaan dari makhluk orang yang mampu berbuat demikian. Seperti itulah keadaan para pahlawan yang pemberani. Mereka berani mensucikan hati dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdiri di pintunya, dengan membawa pedang tauhid dan mengendarai kuda syariat. Sedikit pun mereka tidak membiarkan makhluk memasuki hatinya. Zat yang membolak-balikkan hati ada di dalam hatinya. Keadaan lahirnya dibersihkan oleh agamanya. Kemudian tauhid dan ma'rifat membersihkan batinnya. Tampaknya apa yang telah mereka katakan dan aku katakan tidak membawa arti apapun bagimu, wahai orang asing. Engkau memang gila. Engkau berkata bahwa yang ini haram, tetapi engkau justru melakukannya. Engkau berkata bahwa yang ini halal, tetapi engkau justru tidak memakainya. Nabi SAW telah bersabda, celakalah bagi orang bodoh 1 kali, dan celakalah bagi orang alim 7 kali. Celaka bagi orang bodoh itu 1 kali, yakni karena ia tidak belajar. Sedangkan celaka bagi orang alim itu 7 kali, yakni karena ia tahu bahwa ia tidak mengamalkannya. Keberkahan akan dicabut darinya dan ilmu akan menuntut kepadanya. Jika engkau mampu, hendaknya engkau belajar kemudian mengamalkan apa yang engkau pelajari. Kemudian menyendirilah dan menyepi dari makhluk. Dan hendaknya engkau menyibukkan diri dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau ingin berdekatan dengannya dan fana di dalamnya, hendaknya engkau menyendiri dan bercinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Dia akan menjadikan dirimu masyhur dan engkau akan lahir di kalangan manusia serta mengembalikan dirimu untuk berperan serta. Perkara-perkara yang menguntungkan telah ditetapkan dan diketahui olehnya bagi dirimu. Keadaan dirimu Dia sembunyikan dalam dinding halwatmu, dan kemudian Dia melahirkan keadaanmu kepada manusia, sehingga engkau berada di antara keduanya, yakni dengannya bukan denganmu. Jika engkau mengambil bagianmu tanpa disertai nafsu, watak, dan keinginan, maka undang-undang ilmunya kepadamu tidak akan batal. Sekalipun engkau mengambil bagian, tetapi sesungguhnya hatimu bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Wahai orang-orang bodoh yang tidak mengenal Al-Haq Azza wa Jalla dan para pengikutnya, dengarkanlah dan ketahuilah semuanya ini. Ketahuilah, wahai orang-orang yang berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang benar adalah Al-Haq Azza wa Jalla dan yang batil adalah dirimu. Yang hak itu ada di dalam hati, nurani dan makna, sedangkan kebatilan itu ada di dalam jiwa, keinginan, watak, tradisi, dunia, dan ada di dalam apa saja selain Al-Haq Azza wa Jalla. Sebelum ia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dahulu, azali dan abadi, hati ini tidak akan beruntung. Wahai orang munafik, janganlah kamu bergurau, janganlah kamu mengira bahwa yang ada padamu itu lebih baik. Sesungguhnya kamu adalah hamba bagi rotimu, kamu adalah hamba bagi laukmu, bagi manisanmu, bagi pakaianmu, bahkan bagi selimut dan kekuasaanmu. Hati yang benar adalah hati yang lari dari makhluk menuju kepada Sang Khalik. Ia melihat hal-hal yang membawa keselamatan ketika di jalan. Telah lewat para ulama yang beramal. Mereka berjalan menyusul orang-orang salaf. Mereka adalah para pewaris Nabi untuk menghidupkan syariat dan membendung kehancurannya. Orang-orang yang datang kemudian dipersilakan maju di depan mereka. Mereka dan para nabi akan berkumpul pada hari kiamat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Jum'ah ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya seperti keledai yang membawa kitab. Kitab-kitab itu maksudnya adalah ilmu. Tentu tidak ada gunanya keledai yang membawa kitab. Kitab berisikan ilmu, dan tidak ada sesuatu pun yang didapat selain kelelahan. Jika seseorang bertambah ilmunya, hendaknya ia semakin takut dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di manakah tangismu karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang mengaku berilmu?
Di mana pula rasa gentarmu dan rasa takutmu? Apakah engkau telah mengakui dosa-dosamu? Adakah hubunganmu dengan cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau telah mendidik nafsumu? Apakah engkau telah bermujahadah di sisi Al-Haq Azza wa Jalla? Mengapa cita-citamu hanya sebatas gamis, serban, makan, nikah, rumah, toko, duduk, dan bersenang-senang dengan makhluk? Hendaknya engkau menyingkirkan kecintaanmu kepada semua itu. Benda-benda itu akan datang kepadamu tepat pada waktunya jika engkau memang mempunyai bagian, dan hatimu akan tenang, tidak lelah dalam menunggu karena rakus. Bahkan hatimu akan tetap berdiri bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Engkau tidak perlu bersusah payah untuk memperoleh sesuatu yang telah ditentukan. Halwatmu rusak, tidak sah, najis, dan tidak suci, wahai gulam. Terhadap dirimu yang ada dalam keadaan seperti itu, apakah yang dapat aku lakukan? Tidak ada tauhid dan keikhlasan di dalam hatimu. Wahai orang tidur yang tidak dibiarkan, orang berpaling yang tidak dibiarkan, orang lupa yang tidak dilupakan, dan wahai orang yang meninggalkan yang tidak ditinggalkan. Wahai orang-orang bodoh yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya, engkau laksana seonggok kayu yang tidak bisa dijadikan apa-apa. Karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, ya Tuhan kami, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Demikianlah nasihat yang ke-13 dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.